Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi ketika kita tak tahu lagi, wajib untuk taubat nasuha itu kita sedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kepentingan umum. Tapi ketika kita sedekahkan, niat pahalanya kepada pemiliknya, baik daya. Nyo lon terekah peng loncu dari Cipulah nang tempat le, nyo pahala untuk Cipulah. Bukan untuk kita, niat pahalanya untuk pemiliknya. Nanti suatu saat udah ketahuan lagi pemiliknya, tanya ada kita tawarkan ke dia. Orangnya lo kena kembalikan hanya lo lupa kita ali ya. Lo tanya-tanya ahli waris rambi hana. Kalau terkah ke fakir miskin lo ni pahala gerak. Pedang rida nyanyi terkah gerak atau memang lo ganto dema pengram terkahnya jadi pahala dema lo. Kalau orang itu mengatakan pulang peng lo dema, kita balikin uang dia. Sedekah yang sudah kita sedekah itu jadi pahala kepada kita lagi. Nah, hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Suatu ketika Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu membeli seorang budak. Lalu Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu membawa budak itu masuk ke rumah. Kemudian ia menimbang uang emas sebagai harga budak tersebut. Pada saat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak, ia sudah tidak menemukan lagi penjual budak itu. Jadi Ibni Mas'ud beli budak dari seseorang, udah berapa harganya, masuklah ke dalam rumah dengan budak tadi, ditimbanglah tadi dinar apa dirham. Ketika dia mau bayar keluar, kahana dia budak kaya. Dia belum ambil uangnya, tapi udah pergi. Kaya kahana dia. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak. Ia sudah tidak menemukan lagi penjual budak itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berusaha mencari serta menunggu penjual budak selama setahun. Selama setahun Ibnu Mas'ud mencari penjual budak. Setelah 1 tahun berlalu, ia tidak juga menemukannya. Lalu ia sedekahkan uang harga budak itu seraya berkata, Allahumma an fulan fa in ata fulan faliya wa alayya. Ya Allah, sedekah ini atas nama pemilik budak. Jika suatu hari nanti dia datang, maka akan aku beri dia pilihan antara sedekah tetap menjadi miliknya atau menjadi milikku dan aku ganti uangnya. Ini hadis rawahu Imam Al-Bukhari, ini athar rawi Imam Al-Bukhari. Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang pasukan yang ikut perang jihad menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian dia bertaubat dan mengembalikan harta tersebut kepada pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan menolak untuk menerimanya karena pasukan telah berpencar dan tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang ikut dalam perang itu. Hanya ada orang gile kat Abu Bakar dulu. Maka panglima ini tak mau terima. Gimana cara ada bagi lo ke Ali? Lalu orang itu datang kepada Hajjaj bin Asy-Sya'ir. Maka Al-Hajjaj berkata, sesungguhnya Allah mengetahui nama
dan silsilah keturunan para pasukan yang ikut dalam perang tersebut, keluarkanlah seperlimanya untuk Bani Hashim dan yang orang miskin, untuk Bani Hashim, orang miskin dan anak yatim, dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut, niscaya Allah akan menyampaikannya kepada mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, bertaubat dari harta haram hasil muamalah yang dilakukan atas dasar saling ridho, atas dasar saling ridho. Orang yang mendapatkan barang atau uang hasil muamalah atas dasar saling ridho, tetapi bentuk muamalahnya diharamkan Allah, seperti pemberi dan pemakan harta riba, saling ridho dalam akad riba yang mereka lakukan, atau dua orang yang mengadu nasib dalam perjudian, saling ridho apapun yang terjadi, atau dua orang yang saling ridho melakukan transaksi sogok menyogok, untuk leluh mana adran kan, ridho adran, atai luluh ridho lu, atai luluh ridho lu, nah saling ridho, yang puluh ridho, yang duk miliar ridho, saling ridho. Ini bagaimana jamaah rahimakumullah? Maka atau orang yang jual beli benda-benda najis yang diharamkan, para pelaku muamalah haram ini terkadang tidak tahu bahawa muamalah yang dilakukan hukumnya haram, dan terkadang ia tahu tetapi sengaja dia langgar. Kalau sogok menyogok, korupsi kan tahu, tapi ada mungkin nggak tahu, seperti riba tadi. Maka pertama, orang yang tidak tahu muamalah yang dilakukannya haram. Untuk orang yang tidak tahu bahawa muamalah yang dia lakukan hukumnya adalah haram, maka cara bertaubat bagi barang atau uang yang dihasilkan jenis ini, bahawa pada saat ia mengetahui muamalah itu diharamkan, ia wajib berhenti mengambil barang yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya. Oh, dia tahu itu riba. Dulu nggak tahu dia bahawa taputang pengkurang lalu boroknya umang nya haji dacok asir, dia dacok asir riba. Nggak tahu dia rojikan hancur alanya mengedepur, oh riba. Jadi ganyo dengan roh tadi goh lekok. Maka cara bertaubat berarti yang sudah tahu nya hanya cokli, nya ada kohokenyo nya hanya cokli, yang kau likut terima kali kau kagum karena ana ada puluh aja, maka pada saat dia mengetahui ini diharamkan, dia wajib berhenti mengembalikan uang atau barang yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya. Adapun barang atau uang yang telah diterima dan telah digunakannya, bagaimana ada guna bank konvensional nya riba, kan ada pakai ya, yang hijau baju-baju guna kan ada pakai. Selama ini digunakannya selama ini adalah miliknya, dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya. Semoga Allah mengampuni kealpaannya itu, ketidaktahuan dia. Maka yang sudah ya sudah, ya, karena dia tidak tahu. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan,
dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, ketika sudah datang peringatan dari Tuhannya, fantaha, berhenti dia, hana melakukan lagi riba, falahu masalah, yang kakaku, karena hana hukum berarti, wa amruhu ila Allah, urusannya diserahkan kepada Allah, insyaallah Allah ampuni, karena dia tidak tahu kalau itu adalah riba. Ayat ini menjelaskan bahawa harta hasil riba yang telah diterima dan telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima, dan hukum orang yang tidak tahu bahawa hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat melarang riba. Maka secara implisit ayat ini berarti bahawa harta riba yang belum diterimanya tidak halal lagi semenjak larangan turun atau semenjak ia mengetahui hukumnya adalah haram. Udah tahu masih simpan juga di bank konvensional, yang kamatalah, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kedua, ini yang terakhir, orang yang tahu muamalat yang dia lakukan haram. Untuk orang yang mengetahui bahawa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram, namun sengaja ia langgar, maka cara bertaubat dari harta haram muamalat jenis ini adalah dengan cara tidak mengambil barang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya. Adapun barang atau uang yang telah diterima atau telah habis digunakan, wajib ia memperkirakannya dan menggantinya. Kalau udah tahu haram deposito di bank konvensional, matang deposito, dan itu udah diambil uang depositonya dan dia tahu itu haram, maka pertama, kalau mau tahu, stop, jangan lakukan lagi. Yang kedua, berapa udah ambil deposito, hitung. Nah, kalau nggak tahu tadi udahlah kaku, kalau pakai anak payah pulang ni. Tapi kalau tahu tetap melakukannya, maka kemudian hitung. Setelah dihitung apa? Lalu disedekahkan untuk fakir miskin, atau untuk kepentingan fasilitas umum, atau untuk baitul mal, dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram, dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberikannya, karena harta tersebut telah keluar dari kepemilikan pemberinya saat ia memberikannya dengan sukarela atas imbalan yang dia dapatkan, sekalipun imbalan tersebut hukumnya haram. Kita sudah tahu tadi, sogok menyogok haram, kadar rimong ti miliar, kabeh dia pakai, ingin taubat dari harta haram, berarti 1 miliar itu sedekahkan ke fakir miskin, bukan diniat pahalanya kepada yang beri sogok. Beda benar. Yang tidak ridho, itu niat pahalanya kepada yang kita ambil punya dia. Yang saling ridho, bukan niat pahalanya kepada yang memberi. Karena apa? Karena orang itu melakukan dosa, udah tahu haram masih kasih. Maka sedekah kepada fakir miskin, niatnya kepada siapa? Kepada fakir miskin. Tidak niatnya kepada orang yang punya uang yang memberi sogok. Hal ini dasarkan kepada dalil-dalil berikut ini. Satu, suatu saat Nabi SAW mengangkat Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Kemudian dia datang menghadap Nabi SAW seraya ia berkata, "Ini adalah zakat, aku serahkan kepadamu. Ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukku." Lihat,
Nabi angkat Ibnu Lutbiyah jadi pemungut zakat. Kan biasa kita zakat dikasih, hadiah ada lagi yang kasih. Ya. Zakat dikasih, hadiah dikasih. Setelah dia pulang kepada Rasulullah, Ibnu Lutbiyah ini mengatakan, Rasulullah, ini zakat. Yang nyo hadiah hijau belum lewatnya. Nyo hadiah hijau belum lewatnya. Anak lelaki hijau. Apa kata Rasulullah? Seketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu bersabda, ma balu amilin ab'athuhu fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Bagaimana orang yang saya utus memungut zakat, setelah dia katakan datang, ini zakat, ini hadiah untuk aku. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hal yanzur uhdiya ilayhi am la. Kalau dia duduk di rumah emaknya, rumah ayahnya, dapat hadiah itu, menyahana jadi petugas zakat, dapat hadiah itu. Ini kan dalam bahasa sekarang gratifikasi. Oh, gratifikasi. Gratifikasi. Ya. Karena jabatan diberi, enggak minta. Ada orang buat pesta anaknya, karena to tanggung terada, na to tanggung mineral, na to tanggung catering, apapun bungong. Pertanyaannya, nyahana jabatan di na tanggungnya. Jadi Rasul mengatakan seperti itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ini sumpah Nabi demi Allah, la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqihi ba'irun lahu ra'a aw baqaratun laha khuwar aw syatun tay'iru. Tidaklah orang yang mendapatkan tadi sesuatu melainkan dia akan pikulnya di hari akhirat nanti. Dia akan pikul apa tadi? Onta di atas pundaknya. Lahu ra'a, yang berteriak, aku harta yang dikorupsi. Atau sapi yang berteriak, aku harta dikorupsi. Atau kambing yang berteriak. Lalu Nabi SAW mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma hal ballaqtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ini hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan harta dapatkannya melalui hadiah sogok kepada pemberi hadiah, akan tetapi hanya menghardiknya. Jika harta haram yang diberikan pemilik dengan penuh keridhaan tidak menjadi milik penerima karena Nabi SAW menghardiknya, juga harta haram tersebut tidak diperintahkan Nabi SAW untuk dikembalikannya kepada pemberinya, maka tentulah harta tersebut menjadi milik Baitul Mal, kas negara. Dan pada saat Baitul Mal tidak ada, maka harta haram tersebut disedekahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram lalu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang berdasarkan atas saling ridha adalah seorang fakir miskin, maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga mendapatkan harta yang halal. An-Nawawi berkata, bila harta haram diberikan kepada orang miskin, harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya
statusnya harta itu di tangannya halal lagi baik. Dan jika pemegang harta haram adalah orang yang miskin, maka ia boleh mensedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya, karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan. Ibnu Maudud berkata, harta haram haruslah disedekahkan jika ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan dia adalah orang kaya, ia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut. Dan jika dia adalah orang miskin, maka ia tidak perlu bersedekah. Artinya kalau ada orang yang dapat harta haram tadi dari muamalah yang saling ridho, dia harus sedekahkan, rumahnya dia paling miskin, maka dia boleh pakai. Artinya mensedekahkan untuk dirinya karena dia termasuk orang yang miskin. Tetapi jika ia tahu bahawa hukumnya haram sejak mula-mula membuat transaksi, kemudian dia bertobat, maka hendaklah ia mensedekahkan harta tersebut, dan harta itu halal bagi orang yang miskin yang menerima sedekahnya. Dan jika ia sendiri berstatus fakir miskin, maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah bentuk taubat daripada harta haram yang sudah dibahas oleh Dr. Erwandi cukup komprehensif dari berbagai jenis perolehan harta haram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi